Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan teknis membuat kata pengantar. Ada beberapa hal yang memang harus kita pahami terkait dengan struktur atau kelengkapan dalam kata pengantar. Kata pengantar ini bisa saja kita jumpai dalam sebuah karya tulis seperti buku maupun hasil studi atau riset yang dilakukan oleh para dosen, praktisi maupun guru sekalipun. Pada karya-karya yang dihadirkan itu tidak lepas dari kata pengantar. Apa saja yang harus dipahami dan diketahui dalam kata pengantar itu? Berikut tampak di layar. Ada beberapa hal yang harus kita penuhi sebagai bentuk kelengkapan pada kata pengantar. Yang pertama, kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan atau kepada Nabi. Ilustrasinya seperti bersyukur kepada Sang Pemberi Rahmat atas ridhonya dan berselawat buat junjungan alam Rasulullah SAW, makalah ini dapat diselesaikan. Pada konteks ini, redaksi bahasa boleh saja kita tata dan kita atur sedemikian rupa. Setidak-tidaknya kita telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa sehingga kita sehat dalam keadaan yang baik, bisa menyelesaikan tugas. Yang kedua, menyampaikan judul atau topik. Di sini judulnya pengelolaan kelas, strategi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian pada bahagian yang ketiga, kita diminta menyampaikan alasan praktis pembuatan karya tulis. Seperti pada makalah atau tugas akhir, kita sampaikan bahwa pembuatan makalah ini merupakan penyelesaian tugas terstruktur mata kuliah inovasi pendidikan. Kalau misalnya untuk tugas akhir studi, kita sampaikan bahwa pembuatan laporan akhir, pembuatan skripsi ini sebagai bentuk penyelesaian studi S1 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Misalnya seperti itu. Kemudian pada poin yang keempat, kita menyampaikan gambaran isi pembahasan yang ada pada karya tulis kita. Tujuannya adalah memberikan informasi awal terkait dengan hal yang kita sampaikan dalam karya tulis itu. Tentu saja ini berbeda dengan abstrak. Dan ini juga bukan satu bentuk simpulan, hanya sebatas informasi terkait dengan karya tulis yang kita buat. Misalnya tampak di layar, dalam sistem pendidikan, pengelolaan kelas menjadi suatu yang penting dalam mewujudkan pembelajaran terbaik. Hal ini tidak sekadar penataan kelas, juga penataan pada personal siswa dan gurunya. Jika semua itu berjalan dengan baik dan seirama, maka harapan besarnya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Peningkatan ini bisa saja pada aspek hasil maupun mutu personal siswa dan guru. Terkadang kita jumpai juga pada sebuah karya tulis seperti buku, penulis menyampaikan garis besar hal-hal yang dibahas pada isi buku itu. Itu juga satu cara memberikan gambaran isi yang dibahas pada karya tulis kita. Sehingga si pembaca punya gambaran terhadap karya tulis yang kita hadirkan. Kemudian
hal yang tidak kalah pentingnya pada poin kelima ini, ucapan terima kasih ke berbagai pihak. Misalnya, melalui kesempatan ini disampaikan terima kasih yang tidak terhingga ke semua pihak yang turut andil secara moral maupun material dalam pembuatan dan penyelesaian makalah ini. Kalau misalnya kita gunakan ucapan terima kasih ini dalam hal penyelesaian studi, kita boleh saja membuat rincian dari rektor mungkin, dekan, kemudian jurusan, prodi, pembimbing, hingga hal-hal yang terkait dengan kekeluargaan itu juga boleh disampaikan, yang telah mendukung atau mensupport kita dalam menghadirkan karya tulis ini sampai selesai. Nah, ini satu hal yang tak kalah penting harus kita hadirkan dalam kata pengantar. Pada poin ke-6, kritik dan saran. Nah, di sini kita menyampaikan, jika ada yang ingin menyampaikan kritik dan saran, disilahkan. Misalnya, pada kata pengantar kita sampaikan begini. Akhirnya, kritik dan saran dari berbagai pihak disambut dengan senang hati, disertai terima kasih guna meningkatkan mutu makalah berikutnya. Nah, kemudian pada poin ke-6, kritik saran, dan ke-7 ini adalah harapan. Harapan kira-kira kita sampaikan seperti ini. Semoga makalah ini memberikan manfaat yang baik dan kepada Allah mohon ampun dan keselamatan. Jadi, bagaimanapun makalah yang kita hadirkan, mau lengkap ataupun tidak lengkap, kita diharapkan menyampaikan ucapan terima kasih, kemudian menyampaikan kritik dan saran, dan menyampaikan harapan kepada semua pihak. Semoga tulisan yang kita hadirkan memberikan manfaat. Kemudian pada poin ke-8, tempat, tanggal, bulan, tahun. Seperti Pekanbaru 4 Februari 2023. Di berbagai karya tulis ada yang tidak menyebutkan tanggal. Cukup tempat atau kota, kemudian bulan dan tahun. Itu juga tidak ada masalah. Terakhir, ada penulis. Posisinya itu di bawah tempat, tanggal, bulan, tahun. Dan kalau misalnya kita ingin mencantumkan nama, itu diperbolehkan. Kalaupun tidak, kita cantumkan atau gunakan istilah penulis. Jika penulisnya ramai, maka sahabat semua boleh menggunakan istilah kata penulis untuk mewakili yang lainnya. Kalau hanya 1, 2, atau 3, ini masih memungkinkan untuk dicantumkan namanya. Jika tidak, cukup dengan istilah penulis. Berikut struktur yang dihadirkan dalam kata pengantar. Kemudian ini satu contoh yang mungkin juga bisa sahabat semua adaptasi ketika menyampaikan ucapan terima kasih berupa riset atau laporan hasil studi. Bedanya dengan yang tadi, kita menyampaikan ucapan terima kasih secara umum saja, sementara pada bagian ini kita merinci secara khusus ke siapa saja kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi sahabat semua dan melengkapi hal-hal yang mungkin saja terlupakan ketika kita membuat karya tulis ilmiah yang berisikan kata pengantar. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.